di surga masih banyak yang kami meminta kepadamu Tuhan, tapi Engkau sudah mendengar doa kami. Inilah syukur kami yang kami bawa lewat Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya.
menjadi pelaku iman yang setia. Bersabda Tuhan, kami telah siap mendengar. Amin. Pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didapatkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Shalom. Ya, sebelum saya mengangkat kita merenungkan banyak firman Tuhan, saya menjawab beberapa pertanyaan yang muncul antara nyanyian haleluya dan kemenangan. Seringkali kita bicara mestinya sama dengan benar. Kalau itu masih berorientasi keras dan benar. Kalau sudah di atas dan atas lingkungan Yahudi mana sudah pernah. Artinya kita sudah berpindah. Kalau kalian Romawi bukan berpindah, artinya nanti setelah jam 12 setengah malam. Begitu ya. Itu sekitar penjelasan supaya nanti klop dari apa yang disampaikan dalam mengajar dalam ibadah malam Natal atau ibadah malam kudus atau ibadah posyandu malam Natal yang disiarkan tadi di Facebook ya, di Facebook dengan beberapa video yang pertama masih mendengar beberapa penjelasan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya perhatikan malam ini yang biasanya kalau malam itu dipost, dipenuh, saya melihatnya dari sisi yang positif, bahwa malam ini kita sedang datang oleh karena kita merasakan dan meyakini bahwa malam ini adalah malam yang istimewa. Seberapa jauh keistimewaan itu, saya pikir berulang kepada Bapak Ibu, saudara-saudara. Sebab kalau hanya malam ini yang istimewa untuk saya, yang lain barangkali. Tetapi kalau kita melihat dari sisi keistimewaan, maka pasti kita bisa mengerti bahwa dalam keistimewaan apapun kesibukan kita akan kita lakukan. Kira-kira begitu. Mama-mama yang dulu menemukan di masyarakat tadi kalau di kompor tadi semua jam depan cepat tinggalkan nanti pulang ke pagi bagus. Tetapi tanda bahwa kita merasakan bahwa iman kita mengajarkan kepada kita bahwa ada hal yang mengharuskan kita untuk datang
Dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7, penulis Injil Lukas menekankan bahwa kelahiran Yesus terjadi di Betlehem. Dan kalau ada yang sebut Yesus lahir di Betlehem, saya pikir tidak Injil. Sebab dua Injil yang menceritakan tentang kelahiran itu menyatakan bahwa Yesus itu lahir di Betlehem. Jadi kalau ada Yesus yang lahir di luar Betlehem, saya pikir Yesus. Mungkin saja namanya Yesus, mereka banyak nama-nama Yesus dan segala macam, ya. Tapi Yesus sang Mesias itu menurut kesaksian Injil Lukas kita tadi, dia dilahirkan di Betlehem. Hal ini menurut kesaksian Injil Lukas bukanlah hal yang kebetulan, sebab hal ini atau kelahiran Yesus ini terjadi sebagai penggenapan dari waktu Tuhan. Dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7 kita bisa melihat bahwa ada beberapa catatan bagi kita untuk menjadi perhatian. Jadi jangan cuma baca-baca saja. Mari kita coba perhatikan catatan-catatan yang saya maksud. Yang pertama adalah bahwa waktu ketika Yesus lahir di dalam ayat 1 sampai 3 kita membaca di sana Kaisar Romawi yakni Kaisar Augustinus pada masa itu mengeluarkan suatu perintah agar setiap orang yang ada di bawah kekuasaan Romawi itu diperintahkan untuk kembali ke tempat kelahirannya atau kota asalnya untuk mendaftarkan dirinya. Dan menurut kesaksian historis inilah sensus penduduk yang pertama. Jadi sebelum itu belum ada sensus. Jadi kalau kita lihat sebelum sensus ya itu sudah zaman kekaisaran Romawi itu sudah ya. Dan karena itu sensus itu maka perintah itu mengharuskan Yusuf untuk kembali ke kota Betlehem. Saya tandai sedikit ke kota Betlehem. Karena dari sana dia dari masa saya di jalan beberapa ratus kilometer pergerakan sekitar 6 sampai 7 perjalanan tiba di Betlehem. Kalau saya laki-laki sih apa ya, benar-benar tidak mau tapi ini bangun dan ini. Jadi kita bisa membayangkan betapa susahnya. Lalu yang kedua, ketika kita membaca pada ayat 4 dan 5, Yusuf pergi ke Betlehem untuk mendaftarkan diri bersama-sama dengan Maria tunangannya. Alasan dikemukakan adalah Yusuf itu adalah keturunan Daud. Catatan Lukas ini didasarkan atas keterangan yang dibaca di dalam kesaksian kitab Mika pasal 5 pada ayat yang pertama. Bapak percaya sudah ayat itu dalam bahasa saya baca di sini. Nanti kalau saya baca di sini nanti. Jadi penjelasan ini didasarkan atas 3, 5 ayat yang pertama. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Lukas seakan hendak menegaskan
Jadi ini bukan kebetulan. Artinya kita lihat perintah Kaisar Romawi untuk melakukan sensus itu dengan perjalanan khusus menuju ke Bethlehem dan ketika Yesus lahir bukanlah hal yang kebetulan. Seperti yang banyak kita lihat, ada ibu yang melahirkan di atas angkutan, ada ibu yang melahirkan di pinggir-pinggir jalan. Kalau kita mengacu pada ini maka tidak terjadi bumi. Tetapi Allah memang telah merancangkan dan menetapkan proses kelahiran seperti ini. Karena itu, jangan bersoal, masa anak-anak Allah lahir dengan cara seperti ini? Kadang-kadang memang kita susah mengerti cara dan cara. Jadi bukan karena Kaisar Agustus dan memerintahkan untuk semua orang akan mendaftarkan diri ke kota asalnya masing-masing sehingga Yesus lahir, bukan karena. Lalu apa yang bersedia berarti Kaisar Romawi Agustinus ini berjasa sekali. Begitu kan? Sama ketika berbicara dengan Yesus berarti Yudas dan Petrus berjasa. Tidak, itu sudah diatur oleh Allah sebenarnya. Dan karena itu Allah memeratkan orang-orang tertentu tanpa dia sadari bahwa dia sementara bergerak untuk memenuhi apa yang Tuhan telah rencanakan. Tetapi karena kelahiran itu telah ditetapkan Allah, maka Yesus terlahir dengan demikian. Sebagai penjelasan untuk memahami lebih jauh peristiwa Yesus ini adalah bahwa Bethlehem yang diterjemahkan secara harfiah berarti rumah roh. Ini kemudian sejalan dengan perkataan Yesus pada waktu ketika ia telah menyampaikan kabar ini, akulah roti hidup. Jadi roti hidup itu lahir di kota Bethlehem yang artinya rumah roh. Jadi kita perlu dia begitu supaya kita mengerti. Jangan cuma nanti emosional saya tanpa kita memahami di mana kita dengan baik. Ya. Jadi sejalan tadi dari awal yang dikatakan akan lahir dan kemudian dia juga lahir dengan adalah rumah itu sejalan dengan apa yang dikatakan adalah roti hidup. Bethlehem menjadi tidak penting, tetapi yang menjadi penting adalah Yesus. Rumah roti itu menjadi tidak penting, tetapi yang menjadi penting adalah roti hidup, yaitu Yesus. Selain itu, Bethlehem juga dikenal sebagai kota Daud. Ada kota lain yang juga disebut sebagai kota Daud, yaitu Sion. Kalau kita baca yang baik, berarti Yesus bisa lahir di Sion. Iya. Dia sudah ditetapkan dan lahir di kota Daud di Bethlehem, bukan kota Daud Sion. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, tidak boleh menambah saat Allah waktu bagi Maria untuk melahirkan. Dan Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Dikatakan anak itu setelah lahir, dia dibungkus dengan lampu lalu dilahirkan dalam palungan. Dia menjadi anak sulung daripada Maria dan
Karena itu Lukas tidak menjelaskan, menyebutkan dalam bagian pembacaan firman Tuhan tentang kami yang seringkali adalah Yesus mati di kanan domba. Padahal kita membaca di situ tidak disebutkan tentang kami. Yang disebutkan pada Lukas bahwa anak kepala hidup tiba waktunya lahir ketika mereka tidak punya tempat di rumah menggunakan, lalu anak kelahiran anak dibungkus dengan rambut dan dibaringkan ke dalam rumah. Boleh kita berpikir tentang mana, sebab pendidikan kita adalah bahwa biasanya palungan tempat makan dan minum itu ada di dalam kamar. Dan itu yang kita temukan dalam gambar-gambar dan video-video seperti itu. Dan berarti Yesus lahir di kandang domba. Saya memberikan sedikit catatan terkait yang Yesus katakan bahwa Ia akan lahir dibungkus dengan lampu dan dibaringkan di dalam kamar. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan memang di situ ada anak dan Yesus dilahirkan di situ. Tetapi ada kemungkinan lain. Oleh karena ketika sangat itu ada ketentuan yang diatur oleh pemerintah di Palestina. Wilayah Palestina yang mengatur bahwa di dalam kota, dan saya katakan di sana di kota itu kota Daud, di dalam kota itu tidak diperkenankan untuk ada kandang hewan. Jadi kalau kita bilang bahwa dia lahir di kota Bethlehem, maka kemungkinan dia lahir dalam kandang itu menjadi sulit bagi kita kalau ada ketentuan dan kalau kemudian Yesus tidak dapat tempat di rumah penginapan lalu berjalan keluar dari kota menuju ke desa, tentu saja tidak dikatakan dalam proses penyampaian malaikat bahwa dia akan lahir di kota Daud, tetapi mungkin di desa Daud sendiri. Lantaran ada rumah, ya mereka mengerti. Palungan itu memang selalu ada, yang selalu menyiapkan air minum untuk ternak-ternak para pejalan-pejalan, para pesiaran-pesiaran dari kota ke kota. Dan ketika hewan ternak mereka yang menjadi angkutan mereka sampai di penginapan, maka ia akan diikatkan. Dan palungan itu kemudian bisa ada di depan, bisa ada di samping, bisa ada di belakang daripada penginapan. Maka kita membenarkan bahwa Yesus pernah lahir di kota Daud dan dibaringkan di dalam palungan. Nah, persekutuan yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Jadi Lukas hendak menjelaskan bahwa kelahiran Yesus memang tidak ada tempat bagi. Saya juga bertanya, jangan-jangan kalau Yesus datang, kita juga tidak punya tempat bagi. Jangan-jangan kita menjadi orang-orang yang sama seperti yang lainnya yang dulu masuk ke apa yang merasa kosong seperti itu dan lain sebagainya. Jangan-jangan kita menjadi sama seperti pemilik penginapan yang berpikir siapa yang mau membayar silakan masuk dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu, Lukas hendak menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa kelahiran anak tidak diterima oleh orang-orang di dalam kehidupan. Pertanyaan yang perlu kita jawab dalam diri kita. Adakah palungan
kelemahan kita sudah terbuka dan siap untuk Yesus ataukah tidak. Karena itu Lukas menjelaskan bahwa saat Yesus lagi yang hanya dibungkus dengan kain lampu, lalu dia dibagikan di dalam bambu. Kostum yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita lakukan ibadah. Dan saya menjelaskan sesuai dengan konteks perhubungan kalender Yahudi. Di dalam bagian ayat selanjutnya dikatakan bahwa kehidupan yang baru berada pada itu malam. Maka kita beribadah malam bukan cuma sekedar malam persiapan, tetapi malam ini memang adalah malam perjalanan kita di mana Yesus ada. Karena itu tidak sama. Dan kemudian nanti kita keluar dari ibadah, kita berkenan dalam pengalaman, kita ada dalam dosa dan berserah kepada Tuhan untuk menyambut Dia yang lain. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan penjelasan ini. Yang pertama adalah sebagai orang Kristen, mari kita memaknai bahwa sangat penting persiapan diri untuk menyambut kedatangan Yesus Sang Raja datang. Bukan persiapan kita dengan Yesus sebagai bayi di bangunan, tetapi kita menyambut Yesus sebagai Raja. Artinya malam ada kesucian diri kita. Kalau pagi waktu kita dalam proses perbuatan, adakah hidup kita sekarang kita taklukkan kepada Raja? Dan karena itulah yang harus kita jalani, bahwa esok dan seterusnya kita datang sebagai orang yang diperintah oleh Raja yang telah berlalu. Terus saya mengatakan ada perubahan signifikan dari hidup kita dan ketaatan kita kepada Tuhan dan sikap hidup kita terhadap orang-orang di sekitar. Ketentuan kelahiran Yesus itu menunjukkan mengenal pihak kepada orang-orang yang tidak memiliki nilai di dalam kehidupan masyarakat. Dan kalau Bapak Ibu Saudara telah menyambut Yesus sebagai Raja, maka tentu Bapak Ibu Saudara dan saya akan peduli terhadap orang-orang yang kecil, yang tersedia, yang teraniaya, yang terlupakan. Kalau kita masih terlalu mengurus diri, maka peristiwa kelahiran 2000 tahun yang lalu tidak bermakna bagi kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara saya. Kalau kita perlu memiliki terhadap saudara-saudara kita yang lain. Yang kedua, tetapi yang ditunjukkan oleh Yusuf dan Maria dengan mematuhi perintah Kaisar Agustus untuk mendaftarkan diri di Yerusalem menjadi cermin dan teladan bagi kita, yang mana dalam ketaatan kepada perintah Tuhan, maka rencana apa-apa akan terwujud dalam hidup kita dalam setiap kondisi hidup yang kita alami. Memang kadang-kadang
menerima dalam pasrah seperti Yusuf dan Maria ketika ia berjalan dari Nazaret menuju Betlehem, menjadi bagian dari perancangan Allah yang hendak Allah wujudkan melalui kehidupan para saudara-saudara. Jangan jadi baru satu, sebab kadang-kadang justru menurut kehidupan kita Allah mencoba mengatur agar orang lain bisa diselamatkan dan mengenal Yesus. Tetapi karena keengganan kita untuk masuk ke dalam rencana Allah, orang lain tidak dapat mengenal Yesus dan tidak dapat mengenal Allah, sehingga tidak masuk dalam kategori anugerah keselamatan Allah. Yang ketiga, kelahiran Yesus yang sederhana dan yang sederhana mengajarkan kita bahwa Kristus bersedia datang dan hadir dalam hati yang bersedia menerima. Meskipun dalam keadaan penuh keterbatasan, kita harus membuka hati kita, apapun kondisi kita, untuk menyambut kedatangan. Jangan terbawa yang lain sudah, soalnya saya ini bodoh, soalnya saya ini masih muda, soalnya saya ini miskin, tidak kaya-kaya, dan lain sebagainya. Tetapi mari kita sama-sama bertobat sekali bahwa kalau Allah telah memilih Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara telah memberikan diri kepada Allah, maka ia akan menuntun dan memampukan secara akan perjalanan mereka dari masalah menuju ke Betlehem. Itu adalah hal yang penting. Tetapi ada yang berjalan, mari kita bisa berjalan ke Betlehem dan kemudian orang yang bisa. Maka dalam perjalanan menuju Bapak Ibu Saudara juga kita sering mengalami hal-hal yang sulit kita mengerti, tetapi ketika kita berserah dan jalan apa yang kita hendaki, kemudian kita mengerti bahwa ini yang Tuhan hendaki. Saya kasih contoh, seringkali ada orang yang begitu mau dan ada dalam duka-cita yang berat ketika anaknya yang berusia dan layak-layak SMP meninggal. Dan ketika dia menerima kenyataan sebagai bagian daripada ketentuan dan rencana yang indah bagi, maka dia menjalani daripada titik tertentu yang bisa berdiri dan berkata kepada seorang sahabatnya yang lain yang juga mengalami kehilangan anak mereka yang terkasih, yang mengalami juga SMP sudah di bangku kuliah dan akan wisuda, bisa berbicara dan memberikan ketenangan seperti itu. Bukankah ini jalan-jalan Tuhan untuk menjadikan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai mitra Allah untuk menghadirkan keselamatan dan damai sejahtera bagi orang lain. Berikutnya Bapak Ibu yang terakhir saya ingin katakan, nilai kepekaan dan peduli dan kasih harus menjadi bagian yang penting dalam menyambut keadaan. Kita membahas kepekaan, maka mestinya setiap kali perayaan Natal kita buat, kepekaan kita semakin mesti lebih tajam daripada tahun-tahun sebelumnya. Kepekaan untuk melihat dan peduli terhadap orang lain, tetapi kepekaan untuk melihat bagaimana rencana Allah atas kehidupan kita yang akan kita jalani. Jangan mempermainkan diri sendiri, sebab ketika Yesus terlahir, Yesus dan Maria menyampingkan semua ini. Bapak Ibu tahu, masyarakat yang
Bapak Ibu bisa membayangkan ego dan gengsi kita ketika tahu istri kita sudah mengandung seperti itu. Pasti masyarakat itu tidak ada perempuan lain kan? Itulah tantangan. Bahkan masih banyak lagi. Ketika Yesus tetap dalam ketetapan mengambil Maria sebagai tunangan dan istrinya, maka kepekaan ini yang harus kita asah pada setiap momentum perayaan kelahiran Yesus dan persiapan dia datang yang kedua. Kalau Bapak Ibu berhasil, hati Bapak Ibu berhasil menjadi panggung dengan tidak mempunyai tujuan pribadi, dengan tidak mempunyai apa punya kita dan ini, maka saya mengajak kita seperti kita di sana. Mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Saya punya catatan di sini. Bethlehem berarti kembali ke desa. Seperti Yesus kembali ke kota kelahiran. Artinya apa? Artinya mari kita sekarang kembali ke hidup yang kudus seperti saat manusia dan ditempatkan di tanah Eden. Mari sekarang kita pergi ke Bethlehem, karena di sana Tuhan menanti dan siap berjalan bersama Bapak Ibu. Selamat saya berkata, Yesus memberkati. Amin. Yeah.
Juga kami berdoa menyerahkan diri dalam seluruh kita dalam menjawab secara khusus Ibu Pendeta atas bantuan
malam yang penuh ini dan bersama dengan hati yang penuh sungguh. Kami mengucap syukur atas segala berkat Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk membawa cinta, harapan, dan keselamatan bagi kami yang berdosa ini. Untuk itu kami memberikan kesempatan syukur yang ada kepada kami. Bagaimana kesempatan kami dipakai kepada kuasa pekerjaan bagi kami.
Thank you.